Bab 4268, Pemisahan. Tubuh Mu Qiufeng benar-benar terbuka di depan semua orang. Pada saat ini, mata Mu Qiufeng terbuka lebar dan wajahnya penuh ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Dev bisa membatalkan puluhan ribu pola formasi di patung itu. Mungkinkah orang ini benar-benar keturunan dari Arai Demon leluhur? Mu Qiufeng jelas tidak mempercayainya. Berapa umur Dev? Bagaimana mungkin dia secara pribadi diturunkan oleh leluhur dari Arai Demon? Terlebih lagi, Arai Demon leluhur ada di surga. Bahkan pemimpin sekte pertama dari sekte Tianzanfa hanyalah murid dari nenek moyang Arai Demon, dan dia telah diturunkan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja untuk memamerkan keangkeran patung tersebut, Mu Qiufeng mengatakan bahwa puluhan ribu pola formasi pada patung tersebut semuanya diturunkan oleh nenek moyang iblis formasi. Pemimpin sekte pertama dari sekte Tianzan Dharma, saya khawatir dia bahkan belum pernah melihat wajah iblis formasi, dan dia masih menyebarkannya secara pribadi. Bagaimana kamu melakukan itu? Mu Qiufeng bertanya pada Dev dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah pola formasi yang saya warisi secara pribadi dari Arai Demon. Anda sama saja dengan menggunakan parang di depan Guan Gong. Saya tidak hanya memiliki pola Arai yang secara pribadi saya warisi dari Arai Setan, aku juga punya pola ilahi di sini. Setelah Dev selesai berbicara, dia menggerakkan jarinya ke dalam kehampaan, dan pola ilahi muncul. Pola ilahi yang baru saja terlihat perlahan bergerak menuju Mu Qiufeng, membentuk formasi seperti jaring sutra di udara. Ketika Mu Qiufeng melihat ini, dia terkejut dan melompat untuk melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa formasi pola ilahi mengikutinya kemanapun dia berlari, formasi pola ilahi mengejarnya. Segera, Mu Qiufeng terbungkus dalam formasi, dan tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam api magma. Sensasi terbakarnya tidak lebih buruk dari api pamungkas. Ah! Mu Qiufeng meraung, dan tubuhnya bergetar hebat. Tolong lepaskan aku bisa menjadi sapi atau kuda untukmu. Mu Qiufeng dengan putus asa mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Tapi Dev acuh tak acuh. Dia pernah dibodohi sekali, bagaimana bisa Dev jatuh dua kali di tempat yang sama. Tidak peduli seberapa keras Mu Qiufeng berteriak, Dev tetap acuh tak acuh. Pada akhirnya, Mu Qiufeng dibakar hidup-hidup oleh formasi pola ilahi, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi mumi. Dengan lambaian telapak tangan Dev, formasi terangkat, dan tubuh Mu Qiufeng jatuh ke laut, dan langsung ditelan oleh monster di laut. Pemimpin sekte penghancur surga mati seperti ini. Tidak akan ada lagi sekte Dharma penghancur surga di dunia surga dan manusia di masa depan. Setelah membunuh Mu Qiufeng, Dev perlahan kembali ke pulau. Melihat banyak apoteker yang terluka, Dev berkata, Presiden Chen, kita harus beristirahat di pulau ini selama beberapa hari untuk menunggu semua orang terluka. Tenang, ayo berangkat. Di perahu roh. Oke, semuanya akan sesuai dengan rekan Daois Dev. Chen Wenliang mengangguk. Semua orang beristirahat di pulau itu selama 3 hari, lalu naik perahu roh untuk menunggangi angin dan ombak sepanjang perjalanan kembali ke wilayah barat. Jalannya tenang, dan badai di lautan badai menghilang. Selama beberapa hari di pulau itu, ditambah waktu untuk kembali ke wilayah barat, Dev banyak menggunakan batu penambah emas untuk meningkatkan asal logamnya. Kembali ke benua wilayah barat, semua orang merasa lega setelah menginjakkan kaki di daratan. Setelah hidup dan mati ini, diperkirakan banyak apoteker yang tidak akan pernah berani lagi menyelam ke kedalaman laut dalam hidup ini. Rekan Daois Dev, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Kami akan kembali ke wilayah tengah. Jika Anda membutuhkan saya untuk apapun, tanyakan saja. Chen Wenliang berkata kepada Dev dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa Dev, tidak ada apoteker yang bisa kembali. Ya, jika rekan Daois Dev dapat memanfaatkan kami, tanyakan saja, dan kami harus melakukan yang terbaik. Semua apoteker menghormati Dev. Semuanya, kita sama-sama apoteker, jadi wajar jika kita saling membantu. Tetapi ada satu hal, saya sangat membutuhkan bantuan Presiden Chen. Kata Dev. Bab 4269, diam-diam menjadi lebih baik. Rekan Daois Dev, jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja. Chen Wenliang bertanya. Saya berharap setelah kembali ke wilayah tengah, Presiden Chen dapat mengurus sekte Kuali Giok. Sekarang Ruyan dan Niheng telah bergabung dengan Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah. Dev berharap di dunia medis, Chen Wenliang bisa menjaga sekte Kuali Giok. Tidak mungkin bagi Dev untuk tinggal bersama Liu Ruyan sepanjang hari, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya baginya untuk tinggal di sekte Kuali Giok untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, seseorang di bidang medis masih perlu merawatnya dari sekte Kuali Giok. Chen Wenliang melirik Liu Ruyan, dan kemudian meyakinkan Dev, jangan khawatir, rekan Daois Dev, Asosiasi Apoteker Wilayah Utara sekarang hanya tinggal nama. Saya pasti akan bersatu dengan berbagai presiden dan merekomendasikan Nona Liu untuk menjadi presiden dari Asosiasi Apoteker Wilayah Utara. Saat itu, saya, Chen Wenliang, akan menjadi jaminannya. Jika ada yang tidak yakin, Anda bisa meminta apoteker di Northern Territory untuk datang kepada saya, Chen Wenliang.
Chen Wenliang juga sangat terkenal di dunia apoteker, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi presiden asosiasi apoteker Zhongyu. Saya juga bisa menjamin. Saat ini, Bao Longxing juga berdiri. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongel, keluarga Bao juga memiliki kedudukan yang sangat penting di bidang medis. Bao Longxing sedang menyukai Dev saat ini. Sepanjang jalan, dia benar-benar melihat betapa kuatnya Dev. Terima kasih banyak. Dev mengucapkan terima kasih dan kemudian menatap Liu Ruyan. Ruyan, ikuti Presiden Chen dan yang lainnya kembali ke wilayah tengah terlebih dahulu, lalu kembali ke Sekte Kuali Giok. Saat saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi ke Sekte Kuali Giok untuk menemukan Anda. Dev meminta Liu Ruyan untuk kembali ke Sekte Kuali Giok, dia tidak bisa membiarkan Liu Ruyan mengikuti, masih banyak hal yang harus dilakukan nanti. Dengan kekuatan Liu Ruyan, akan terlalu berbahaya untuk mengikutinya. Apalagi karena waktu pertarungan yang dia sepakati dengan Mu Qing akan segera tiba. Meskipun dia tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap biksu tingkat pertama di alam Mahayana, bukan berarti Dev bisa bersaing dengan keluargamu sekarang. Dev harus terus meningkatkan tingkat kekuatannya sekarang. Hanya yang terkuat yang dapat melindungi wanita di sekitarnya. Terutama dengan dimensi Ling Alliance yang menatapnya dengan penuh semangat, Dev bahkan lebih takut untuk membiarkan Liu Ruyan mengikutinya. Dev, aku tahu banyak yang harus kamu lakukan sekarang. Aku tidak bisa banyak membantumu dan akan menjadi beban. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan bekerja keras dan meningkatkan diri agar aku bisa menjadi istrimu yang baik. Liu Ruyan meraih tangan Dev, dan terlihat jelas dia sangat enggan melepaskannya. Lagi pula, setelah perpisahan ini, saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertemu Dev lagi. Ni Heng, kamu harus menjaga wanita tertua dengan baik selama ini, mengerti? Dev memperingatkan Ni Heng. Jangan khawatir, Tuan Dev. Bahkan jika saya kehilangan nyawa saya tidak akan membiarkan wanita tertua terluka sama sekali. Ni Heng berjanji. Kami berdua juga bisa melindungi Nona Liu selama ini. Kami berharap bisa bergabung dengan Sekte Kuali Giok. Saat ini, kakak dan adik Nilei dan Ni Hong melangkah maju dan berkata. Mereka berencana untuk bergabung dengan Sekte Kuali Giok dan mengikuti Liu Ruyan. Faktanya, yang mereka minati bukanlah Sekte Kuali Giok, tapi Dev. Karena Sekte Kuali Giok dilindungi oleh Dev, masa depan pasti tidak terbatas. Dev melirik Liu Ruyan. Bagaimanapun, tidak mudah baginya untuk membuat keputusan tentang hal semacam ini. Sebelum Liu Ruyan dapat berbicara, Ni Heng berkata, Nona, saya pikir lebih baik membiarkan kedua bersaudara itu mengikuti. Lagi pula, itu tidak mudah bagi mereka, dan sifat mereka tidak buruk. Setelah Ni Heng selesai berbicara, dia diam-diam menatap Ni Hong. Ni Hong tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya. Sekilas Dev tahu bahwa Ni Heng mungkin berselingkuh dengan Ni Hong, tapi dia tidak tahu kapan kedua orang itu diam-diam berselingkuh. Tidak heran Ni Heng membantu kedua saudara kandungnya berbicara, tetapi Dev juga dapat melihat bahwa kedua saudara kandung tersebut memang baik hati. Bab 4270, Syirik. Sekarang Ni Heng telah berbicara, biarkan mereka berdua mengikuti. Kata Dev. Liu Ruyan mengangguk dan berkata, oke, biarkan mereka mengikuti. Dev secara pribadi memperhatikan Chen Wenliang dan yang lainnya pergi dalam susunan teleportasi. Meskipun Liu Ruyan enggan pergi, dia tetap pergi. Apoteker lainnya juga kembali ke rumah masing-masing, dan Dev mengikuti Nenek Zen dan Zongqing kembali ke rumah Zen. Baiqian, Huo Feng, dan Ji Yun dengan cemas menunggu Dev. Mereka tidak tahu apakah Dev akan dalam bahaya. Zhen Yuandao dan yang lainnya berlari mundur di tengah jalan, sementara Dev dan yang lainnya mengejar Su Tianzuo. Tidak ada kabar selama beberapa hari berturut-turut, bahkan Slip Giok pun tidak dapat dihubungi. Tentu saja, beberapa orang khawatir. Tapi melihat Dev kembali dengan selamat, beberapa orang langsung menjadi bahagia. Di aula utama keluarga Zen, Zhen Yuandao sedang mengobrol dengan Nenek Zen dan Zongqing. Dia juga belajar dari mereka berdua tentang risiko yang akan dihadapi semua orang saat pergi ke laut dalam kali ini. Namun, manfaat seringkali disertai risiko. Kali ini Nenek Zen dan Zongqing juga menerima berbagai sumber dari Sekte Fazantian. Terutama obat mujarab binatang, tas penyimpanan Zong hampir penuh. Tampaknya Dev ini benar-benar tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, dia juga mengetahui pembentukan pola ilahi, dan dia juga memiliki semua jenis api dan kekuatan magis tertinggi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nenek Zen dan Zongqing, Zhen Yuandao berkata dengan kaget. Tidak hanya itu, setiap senjata di tubuhnya adalah harta karun. Dev ini pasti memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Sepanjang jalan, Zongqing terus mengamati Dev, dan dia tahu bahwa Dev jelas tidak sesederhana yang dilihat semua orang. Sekarang Su Tianzuo telah meninggal, Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat sedang kosong. Kita harus secara pribadi memilih seseorang untuk mengambil alih. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Zhen Yuandao ketakutan saat memikirkan konspirasi Su Tianzuo. Semua apoteker mereka hampir tidak bisa kembali.
Anda benar-benar perlu menemukan orang yang dapat diandalkan, dan itu tidak boleh seseorang dari 4 keluarga besar, jika tidak maka akan mudah mendapat masalah. Zhong Qing mengangguk dan berkata, Zhong Yaozun, menurutku kamu yang paling cocok untuk posisi ini. Siapa di seluruh komunitas apoteker wilayah barat yang berani tidak menaatimu? Bahkan 4 keluarga besar di kota Yongel tidak berani untuk tidak patuh. Zhen Yuandao ingin Zhong Qing menjadi presiden asosiasi apoteker wilayah barat. Bagaimanapun, Zhong Qing dapat dianggap sebagai salah satu miliknya. Tidak, tidak, saya terbiasa tidak disiplin, dan saya tidak ingin menjadi presiden. Zhong Qing melambaikan tangannya dengan cepat. Pasti kamu. Aku akan mengadakan pertemuan untuk mengajukan proposal dalam 2 hari. Zhen Yuandao harus membiarkan Zhong Qing menjadi presiden. Saat keduanya menolak, Nenek Zhen berkata dengan tidak sabar, oke, mari kita bicarakan masalah presiden nanti. Saudaraku, ketika aku kembali tadi, kudengar orang-orang dari dinasti Xiao datang ke rumah kita. Apa yang mereka lakukan? Ketika Nenek Zhen dan yang lainnya kembali, mereka mendengar dari Zhen Huan bahwa orang-orang dari dinasti Xiao telah tinggal di keluarga Zhen selama beberapa hari. Oh, Kaisar Xiao mengirim seseorang untuk mengundang Dev. Kata Zhen Yuandao. Apakah karena dia menyembuhkan Pangeran Xiao? Nenek Zhen bertanya. Tidak, banyak makhluk spiritual yang dibesarkan oleh dinasti Xiao tiba-tiba sakit parah, jadi saya ingin meminta apoteker untuk mendiagnosis dan merawat mereka. Dev dipanggil untuk pergi, tapi Dev tidak ada di sini, jadi dia hanya bisa tinggal di rumah kita untuk sementara. Sekarang kamu sudah kembali, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput Dev segera. Kata Zhen Yuandao. Binatang roh itu sakit parah. Sama saja jika aku memintamu pergi. Tampaknya Kaisar Xiao hanya mempercayai Dev sekarang. Tetapi keterampilan medis Dev memang tidak sebanding dengan milikku. Kata Zhong Qing. Memang benar, kita harus mengakui kesenjangannya. Zhen Yuandao mengangguk. Saya secara pribadi akan mengundang Dev untuk melihat apakah dia dapat membawa kita ke dinasti Xiao bersama-sama, sehingga kita dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan meningkatkan keterampilan medisnya. Oke. Bersambung.